Bapak Ibu sekalian, keluarga desa Simonis yang dimuliakan Allah SWT. Dalam waktu singkat ini saya ingin beritahu bahwa Allah utuskan Rasulullah ke dunia ini tidak membawa harta benda. Nabi wafat miskin, wafat hari Senin, dikubur hari Rabu. 2 malam Nabi menginap di rumah Siti Aisyah, jenazahnya yang agung itu, malam Selasa malam Rabu. Nggak ada minyak tanah untuk masang lampu, sehingga malam-malam sahabat datang mau ziarah ke jenazah Rasulullah, gelap, nggak ada lampu. Sahabat-sahabat tanya, kenapa ini Ibunda Aisyah nggak hidupkan lampu? Tak ada minyak tanah, nggak ada uang beli minyak. Cuman Nabi ini kan mukjizatnya hebat. Begitu saudara-saudara kita kaum muslimin, sahabat Nabi masuk kamar itu, wajah Nabi terang bercahaya. Itu aja, tapi rumah Nabi gelap. Nabi tidak membawa harta ke dunia ini. Yang Nabi bawa itu 2 saja. Kita dengar ayat Qur'annya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya bil huda, bawa petunjuk. Jadi Nabi itu bawa hidayah, bawa petunjuk, bukan bawa budaya, bukan bawa harta, bukan bawa macam-macam. Petunjuk bagaimana manusia kalau ikut Nabi akan selamat di dunia, selamat dalam kubur, selamat di padang mahsyar, dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu membawa petunjuk bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara kawin, bagaimana cara menanam mayat, bagaimana cara menyambut bayi lahir, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara bayar zakat, bagaimana cara naik haji, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara utang piutang, bagaimana cara pinjam meminjam, gadai menggadai, diatur sama Nabi. Lengkap dari lahir sampai mati. Cara memberi nama anak, bagaimana menguburkan mayat, lengkap semua. Itu disebut huda, petunjuk dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah membawa seluruh petunjuk itu. Hudan lil muttaqin, kepada manusia yang bertakwa. Hudan lin nas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa dinil haq, dan Nabi itu datang ke dunia ini membawa agama yang paling betul. Agama banyak, di Indonesia aja ada 6. Belum masuk agama Yahudi. Ini agama Yahudi mau masuk nih, Menteri Agama udah setuju. Menteri Agama yang ini sudah setuju. Agama Yahudi jadi agama resmi Indonesia, setuju kalau itu masuk. Aku nggak setuju, Yahudi bangsat ini, penjahat besar, betul nggak? Manusia paling kejam di dunia sampai sekarang ini Yahudi. Menteri Agama udah setuju, kita belum. Majelis Ulama nggak setuju. Kalau saya masih di Majelis Ulama, langkahi dulu mayat saya, baru Yahudi boleh masuk Indonesia. Nggak bisa. Banyak agama, tapi agama yang al-haqqu, yang paling betul adalah agama Islam. Nabi itu datang selain bawa petunjuk cara makan, cara minum, cara tidur, cara kawin, cara beranak, cara ngubur mayat, cara sholat, cara puasa, semuanya Nabi bawa agama. Wa dinil haqq, membawa agama yang paling betul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepada Nabi dan kepada agama Nabi. Yang kita bilang, oh belum tentu mereka benci. Allah bilang mereka benci. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrik tak suka, benci. Tak peduli kita itu. Seluruh dunia orang musyrik benci sama kita orang Islam, tak ada masalah. Asal Allah dan Rasulnya sayang sama kita. Betul? Betul? Oleh karena itu kita ini udah Islam, sudah ucap syahadat, kita udah beriman. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan murtad sampai kita mati. Masuk yang di luar masuk semua. Jangan biarkan setan ikut campur nanti dalam pengajian ini, masuk semua.
Ayo, jangan segan-segan, masuk semua, masuk. Allah, begitu masuk aja seluruh dosa diampuni oleh Allah SWT. Ayo masuk, masuk. Jangan pernah murtad meninggalkan agama Islam ini. Dari 7,8 miliar penduduk dunia, yang Islam itu cuma 1,8 miliar. Lebih banyak yang nggak Islam daripada Islam. Dari 1,8 miliar yang Islam itu kita, alhamdulillah. Lebih 5 miliar lagi tidak beragama dia, termasuk golongan orang-orang yang di luar Islam. Dan kita dibilang Allah dalam Quran, jangan mati melainkan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang yang beriman. 1,8 miliar. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan pura-pura takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati melainkan kau mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati hai orang beriman melainkan mati dalam keadaan Islam, menyerah diri dengan hukum Allah 100%. Jangan jadikan agamamu yang paling betul ini menjadi rumah kontrakan, rumah sewa. Cocok kau masuk, nggak cocok kau keluar. Jangan kau jadikan rumah ini seperti sepatu, kau cocokkan dengan kakimu, nggak cocok kau ganti dengan yang lain. Kita yang harus mencocokkan diri dengan Islam, betul? Selera kita yang harus tunduk dengan agama Islam. Jangan Islam kita atur menurut selera kita. Kita yang harus tunduk dengan aturan Islam. Alhamdulillah negara Republik Indonesia menjamin dalam pasal 9 ayat 2, negara menjamin, dengar nih, negara menjamin tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Islam menjalankan Islam 100%. Negara menjamin orang Hindu di Bali menjalankan ajaran Hindu 100%. Menjamin negara akan itu. Sekarang ini ada PKI ini, cucu-cucu cicit-cicit PKI. Mulai keberatan dia kalau kita menjalankan Islam. Dibilangnya lah ke Arab-Araban, dibilangnya lah kita mau membuat negara khilafah, mau menggeser Pancasila, sontoloyo kau. Yang membuat negara Indonesia ini jadi berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45, 90% adalah orang Islam, betul? Kok jadi orang Islam sekarang seperti bandit, dikejar-kejar, dicurigai, mau ceramah aja dilarang-larang, diawas-awasi, diceramah, direkam-rekam, kayak maling aja. Keturunan Cina yang merampok negara kita, uang negara kita triliunan malah lepas bebas lari semua, betul? Enak aja. Para ulama nggak pernah mencuri. Kami para ustadz tidak pernah korupsi. Bukan cari makan dengan agama ini. Kita datang dakwah ini bukan cari makan. Kita datang dakwah supaya orang Islam semuanya selamat dunia dan akhirat. Dan kami bukan penjilat. Suruh menjilat-menjilat, nggak ada urusan menjilat. Ini agama lurus terus. Siapa berdiri melintang patah, ya nggak? Siapa menghalangi Islam dia akan digusur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa hebatnya Fir'aun menghalangi Nabi Musa dan agama Islam waktu itu, agama Bani Israel. Mengaku dirinya Tuhan, mati hina, tenggelam di Laut Merah, betul? Kurang apa hebatnya Fir'aun? Mati juga. Nah, saya mau buka kenapa kita tidak boleh murtad, karena Islam itu hebat. Orang beriman itu hebat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Kau jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu. Hai orang beriman, derajat kamu itu paling tinggi dari seluruh makhluk Allah termasuk malaikat. In kuntum mu'minin, jika kau benar beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu kerja untuk kita. Malaikat Mikail kerja membagi rezeki untuk siapa? Untuk kita, betul? Kiraman katibin kerja mencatat amal baik, amal buruk untuk siapa? Untuk kita. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk siapa? Untuk kita. Malaikat Jibril antar wahyu ke dunia kepada Nabi Muhammad untuk siapa? Hudal linnas, untuk siapa? Untuk manusia. Begitu hebatnya kita. Jangan kau ragu-ragu, jangan kau merasa hina, jangan kau merasa rendah. Kamu orang beriman, kamu paling tinggi derajatnya dibandingkan seluruh alam semesta. Hadis Muslim mengatakan, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Ini hari kiamat tidak akan datang. Malaikat Israfil tidak akan tiup sangkakala. Allah tidak akan perintahkan menghancurkan dunia dengan tiupan sangkakala selagi di dunia ini masih ada satu orang beriman yang menyebut Allah, 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 Allah. Tidak kiamat dunia meskipun tinggal satu orang. Man yaqulu, satu orang saja yang menyebut Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Dunia tidak kiamat. Tapi ketika orang yang beriman tinggal satu-satunya itu wafat. Dalam hadis Muslim, tinggalnya di Padang Arafah. Padang Arafah waktu itu sudah hijau seperti kampung Simonis ini. Air sudah mengalir jernih. Padang Arafah. Sekarang di Mekah itu, di Saudi, di satu tempat sudah keluar air 1 meter besarnya, muncrat dari dalam bumi, cor. Dalam berapa bulan aja sudah hijau lembah itu. Bukan mustahil nanti di Padang Arafah muncrat air, betul nggak? Allah Maha Kuasa. Di bawah bumi Mekah itu ada air yang sama banyaknya dengan Samudra Pasifik. Belum muncrat aja keluar. Kalau dia jebol itu gunung, Padang Arafah akan hijau seperti kampung ini. Air mengalir jernih. Pada saat itu kata Nabi, orang beriman tinggal satu orang. Nggak tahu lagi sholat, nggak tahu lagi puasa, nggak tahu lagi zikir, nggak tahu lagi baca Quran. Cuma zikir satu aja, Allah, 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 satu saja. Tiba-tiba dia sedang menggembala kambingnya, datang singa. Dia ambil kambingnya sama singa, dia melawan, dia berantem sama singa pakai tongkatnya. Singanya lari, dia luka-luka. Kemudian hari itu dia mati, hari itu dia mati, kata Rasulullah. Hari itu Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Kiamatlah dunia. Kenapa? Karena tidak ada lagi satu orang beriman di dunia. Allah jijik lihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia ini. Jijik Allah tahu. Oleh karena itu jangan hinakan orang Islam. Jangan kita merasa hina setelah menjadi orang Islam. Derajatmu paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah murtad dari Islam. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini melainkan Islam, melainkan iman. Betul? Apa hebatnya rukun Islam? Itu tadi iman. Tidak kiamat selagi masih ada orang beriman yang mengucap Allah, Allah di dunia. Nah, sekarang kita lihat rukun Islam itu ada berapa? 5. Berapa rukun Islam? Yang pertama mengucap 2 kalimat. Apa hebatnya? Apa hebatnya kalimat ini? Dengar baik-baik. Kalau ada orang kafir 100 tahun, 100 tahun kafir, nggak percaya Tuhan, PKI lah, PKI, tahu PKI? Komunis tahu? Ada nggak PKI di sini? Oh, di dunia Indonesia sudah banyak PKI sekarang. Nggak berani ngaku PKI tapi tingkah lakunya benci sama ulama, tingkah lakunya benci sama agama, tingkah lakunya nggak suka dengan orang Islam. Kalau orang Islam dicari-cari salahnya, giliran orang kafir menghina agama dibela-bela. Ini paham komunis PKI, betul? Mana ada orang benci sama agama kecuali komunis PKI ateis itu? Jangan bilang sudah tidak ada, tambah banyak ya.
Awas, hati-hati kita. Sekarang diadu domba, ada ulama ke Arab-Arapan, ulama Nusantara. Ini kan adu domba ini, betul? Mana ada agama Arab, agama Nusantara? Karena agama ini semuanya sama, rahmatan lil. Agama Islam ini sama di Arab sama di Indonesia. Mana bedanya? Ada bedanya? Tapi sengaja dibuat itu. Ini ulama Arab radikal, membuat hancur negara Islam Indonesia. Yang ini ulama Nusantara adem ayem. Adem apa? Salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Biarkan aja. Allah Akbar, assalamualaikum, Allah Akbar, bertahun-tahun dibiarkan aja begitu. Harusnya didatangi, betul nggak? Panggil ustadznya itu sama majelis ulama, sama tokoh-tokoh NU di Jawa sana, ya nggak? Nggak boleh kau sholat tarawih 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sholat begitu? 23 rakaat tarawih 7 menit. Biarkan itu harus dinasehati nih. Sekarang kita lihat, andai kata ada orang 100 tahun kafir, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Nabi Muhammad, berzina, mabuk, mencuri, semua dosa dia buat 100 tahun. Berapalah banyaknya dosanya itu. Tiba-tiba jumpa ulama, udah umur 100 tahun, dialog, dia bilang, waduh kalau saya mati bahaya, saya selama ini nggak percaya saya ada Allah Tuhan semesta alam. Islamkanlah saya. Dia mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang layak disembah, tiada Tuhan sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Selesai dia mengucap, dosanya 100 tahun bersih semuanya. Dia berubah menjadi orang yang suci dari dosa, seperti bayi yang lahir dari rahim ibu. Kan hebat itu la ilaha illallah itu. Hebat nggak? Jangan pernah murtad. Dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan, innal islama yahdimu makana qablahu. Sesungguhnya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk Islam itu membersihkan seluruh dosa seumur hidup yang telah lalu. Sehingga dia begitu selesai mengucap dari kafirnya itu, langsung kata Nabi seperti bayi kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Dan itu bukan hanya untuk orang kafir, orang Islam pun kata Nabi, jaddidu imanakum, bikin baru iman kamu, bikin baru iman kamu. Sahabat menanyakan, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami membuat baru iman kami? Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucap la ilaha illallah agar imanmu menjadi baru kembali, baru kembali. Ini iman seperti baju yang dipakai tubuh, lama-lama usang. Seperti itulah iman. Supaya dia tidak pernah usang, bacalah la ilaha, sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah. Iman kamu akan baru lagi. Jadi jangan anggap enteng. Allah cuma mengucap la ilaha illallah, apa susahnya? Saya sudah mengislamkan hampir ya sekitar 200-an orang dari seluruh dunia. Ada orang Inggris, ada orang Amerika, ada orang Kamboja, ada orang Korea, macam-macam. Ternyata yang bisa mengucap lancar itu cuma 4 orang. Itu karena udah dilatihnya berbulan-bulan. Kalau yang baru jumpa dialog, debat, kalah, masuk Islam. Ada yang bisa asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa. Paksa satu-satu, hadu Allah ilaha illallah bukan illallah. Enggak gampang mengucap la ilaha illallah. Kenapa kita gampang? Karena kita dari dalam perut sudah mendengar ibu kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, sholat. Masya Allah. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, siapa menegakkan sholat dia menegakkan agama.
Waman tarokaha faqad hadamat din. Siapa meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama. Tidak ada dosa lebih besar setelah musyrik menyembah banyak Allah, banyak Tuhan. Setelah musyrik, dosa paling besar adalah meninggalkan sholat, karena dosanya menghancurkan agama. Kalau ada orang datang bawa martil 5 kilo, dipecahinya dinding-dinding masjid ini, hancur pokoknya, buak-buak, kita semua bangun, tangkap itu orang, betul? Kita ikat rame-rame, betul? Bawa kantor polisi, betul? Polisi tanya, kenapa ini orang ditangkap? Dia manusia bejat, menghancurkan masjid. Manusia bejat. Tapi kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid, menghancurkan agama. Mana lebih bahaya, menghancurkan masjid atau menghancurkan agama? Tapi kita nggak tangkap. Nggak kita tangkap orang menghancurkan agama, nggak sholat bertahun-tahun, kita biarkan aja. Anak kita nggak sholat bertahun-tahun, tinggal di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita kamarnya, bertahun-tahun nggak sholat, penghancur agama. Malah kita sekolahkan, kita kasih makan, kita kasih baju baru, penghancur agama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya tentang anak-anakmu. Kenapa anak-anakmu menghancurkan agama kau biarkan? Tangkap anak kita nggak sholat, bawa ke masjid. Kepala desa nggak sholat, tangkap, bawa ke masjid. Paham? Penghancur agama. Camat nggak sholat, tangkap, bawa ke masjid. Berani? Berani ya? Berani. Kalau menghancur agama kau, Bapak Islam nggak Islam aku, bapakku udah haji, aku udah umroh, kenapa nggak ke masjid sholat? Kenapa nggak sholat? Bapak penghancur agama. Menolak anak yatim, membentak anak yatim, menolak orang miskin, tidak dibilang penghancur agama. Anak yatim datang, Pak, aku anak yatim, Pak, udah 3 hari nggak makan aku, Pak, ibu nggak punya, bapak nggak punya, aku lapar kali aku. Kita tampar ya, Pak, pergi kau, bikin susah aja kau. Kita nggak dibilang penghancur agama, kita hanya dibilang pendusta agama, bukan penghancur agama kita. Kata orang miskin, Pak, aku janda, Pak, anak aku 3, udah 3 hari kami nggak makan, sudah hampir mati kami kelaparan, udah keringat dingin, Pak, pergi kau. Kita hardik orang miskin. Kita nggak disebut penghancur agama, kita disebut pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta agama? Itulah mereka yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama, tapi meninggalkan sholat, penghancur agama. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kita menjaga sholat, ini akhirat selamat. Ini tiang agama. Masuk hutan jumpa harimau pun diam harimau. Tidak berani harimau memakan orang yang menjaga sholat. Kalau orang yang menjaga sholat, orang yang membangun agama, bagaimana harimau mau makan? Harimau itu makhluk Allah, betul? Kita khalifah Allah, betul? Mana lebih tinggi khalifah Allah dengan makhluk Allah? Mana berani harimau memakan orang yang sholat? Karena orang yang sholat khalifah Allah. Harimau itu kalau mau makan orang, sujud dulu dia, ditengoknya dulu orang yang mau dimakannya itu. Kalau kepala orang itu kepala orang, dia pergi, nggak berani dia makan. Tapi kalau dilihat di kepala babi, dimakannya lah. Orang ada kepala babi banyak. Manusia ini nampak kepala orang banyak yang kepala babi. Nggak usah jauh-jauh cari hadis, satu aja. Barang siapa sholat berjemaah, sholat berjemaah, Pak, bukan main judi berjemaah. Barang siapa sholat berjemaah, tapi gerakannya mendului imamnya, imamnya baru Allah, dia udah bar. Imamnya baru Allah, dia udah bar. Maka orang ini kepalanya diubah Allah menjadi kepala keledai. Sholat, Pak, mendului imam kepala keledai, apalagi main judi, Pak, apa nggak kepala babi? Apalagi minum tua, apa nggak kepala monyet? Sholat kepala itu bisa kepala keledai. Ini orang kalau ke hutan dimakan harimau lah kepala keledai.
harimau memakan orang yang menjaga sholat. Tidak ada buaya berani menerkam orang yang menjaga sholat. Paham? Dan kalau kita sholat seluruh dosa diampuni. Baru takbir aja, Allahu Akbar. Kata Allah, fadhkurullah yadhkurkum. Kalau kau sebut nama Allah, Allah sebut namamu. Zakaro itu sebut, bisa ingat. Kalau kau ingat Allah, Allah ingat padamu. Kita ingat Allah, Allah ingat sama kita. Kalau kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah sebut nama kita. Disebut Zulkarnain, anak Rafiuddin, putra Anisah aku, kata Allah. Berhenti siksa kubur sama bapak ibu kita. Itu hebatnya orang sholat. Begitu selesai sholat kita doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku, sayangi mereka seperti mereka sayang padaku waktu kecil. Kata malaikat, untung kau dikubur nih, anak kau menyebut nama Allah, Allah sebut nama kau ikut. Karena dia doakan kau habis sholat, diterima doa habis sholat, tidak pernah ditolak, kau gak dipukul lagi. Kalau nanti anak mau lupa sholat, kau akan kupukul. Malaikat nunggu terus. Kalau anaknya sholat terus, diampuni dosa ayah ibunya. Bukan main-main sholat ini. Begitu kita takbir, Allah katakan, ya malaikati ukhruj dzunubahu. Malaikatku cabut dosanya. Aku tidak mau disembah orang yang bau busuk, karena penuh dengan dosa pada tubuh. Ini dosanya bikin bau, Pak, busuk dosa ini. Cabut dosanya, dicabut oleh malaikat dari ubun-ubunnya. Digenggamlah dosa itu oleh malaikat. Maka sholatlah seorang hamba tanpa dosa, bersih, harum, suci, karena dosanya dicabut oleh malaikat. Begitu selesai sholat, malaikat bertanya, ya Allah, orang itu sudah sholat, akankah aku kembalikan dosanya kepadanya yang kucabut tadi? Kata Allah, tak usah, buang dosanya, sudah kuampuni dosanya. Masuk hadis Bukhari, inna salata ila salati kafarah lima bainahuma. Sesungguhnya sholat yang satu menuju sholat berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara dua sholat itu. Sholat subuh seluruh dosa berhenti, berbuat dosa lagi antara duha-duha, begitu dia sholat zuhur seluruh dosanya hapus, buat dosa lagi menuju asar seluruh dosanya hapus. Sehingga orang yang sholat 5 waktu seperti mandi 5 kali pada sebatang sungai yang mengalir jernih airnya di depan pintu rumahnya, lagi dalam airnya, tenang airnya, tidak akan ada kotoran yang melekat pada tubuh orang yang sholat 5 kali sehari semalam. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Selain syahadat, jaga yang ketiga, puasa. Puasa setahun sekali, sholat setiap hari 5 kali, bersih seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku. Syahadat, seluruh dosa dari lahir sampai mati hapus. Puasa, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis Bukhari Muslim, siapa puasa iman karena Allah, ikhlas karena Allah, dijaganya puasanya dari yang rusak-rusak. Matanya dijaganya, kupingnya dijaganya, mulutnya dijaganya waktu puasa. 1 bulan puasa, seluruh dosa seumur hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan umur kita 50 tahun, kita puasa sungguh-sungguh, seluruh dosa seumur hidup diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaumin waladathu ummuhu, dia seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya, suci murni dari dosa, dan dia berubah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa hebatnya puasa, gratis lagi. Syahadat gratis, betul? Syahadat bayar apa gratis sih? Gratis. Sholat gratis. Sholat gratis apa bayar sih? Gratis. Puasa bayar apa sholat gratis? Gratis. Coba, tiang agama Islam itu 5 rukunnya, syahadat gratis, sholat gratis, puasa gratis. Betapa hebatnya, murahnya Allah, baiknya Allah. Pun banyak orang nggak puasa. Bertanya, kenapa kau nggak puasa? Lemas sekali kurasa. Setanmu yang lemas. Nggak ada orang puasa lemas. Paling lemas sedikit karena gula darahnya turun. Orang puasa itu adalah orang yang sehat dan badannya kuat. Sumu tasihhu, puasalah kamu, sehat dan kuatlah kamu. Sekarang seluruh dokter sedunia mengakui, biar dokter kafir, biar dokter Islam, siapa orang yang paling kuat badannya? Orang yang puasa. Siapa orang yang paling kuat
badannya orang yang puasa. Buktinya mana? Nih dengar. Ada dokter bilang sama pasiennya, Pak, bapak besok dioperasi jantung. Tulang rusuk bapak digergaji, jantung bapak dikeluarkan, dibelah jantungnya, di bypass, diambil urat kaki, digantikan urat jantungnya dengan urat kaki, memakan waktu operasi 8 sampai 12 jam. Iyalah dokter, saya udah pasrah, insya Allah saya mau. Baik, apa yang saya harus buat dokter? Apa kata dokternya? Mulai jam 10 malam ini bapak harus puasa, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum. Besok jam 10 pagi dioperasi 12 jam, selesai dioperasi jam 10 malam, 24 jam orang yang sedang dibelah jantungnya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Berarti kan kuat orang puasa itu, betul? Kalaulah yang membuat kuat badan orang itu makan, pasti dibilang Rasul, dibilang dokter itu, besok bapak dioperasi, ya apa yang harus saya buat? Makanlah bapak 2 bakul malam ini. Betul nggak? Ternyata tidak. Insya Allah kita puasa semua, insya Allah ya. Sampai mati jangan tinggalkan puasa itu. Kalau tertinggal ganti hari lain segera. Siap? Siap? Yang keempat, bayar zakat. Bukannya banyak betul bayar zakat, tak banyak. 2,7 kilogram beras palinglah banyak 35.000 setahun. Banyak apa murah itu? Mahal apa murah bayar zakat? Banyak orang nggak bayar, alasannya dia miskin. Banyak pengurus masjid lagi nggak bayar zakat, malah dapat pula 1 gerobak. Orang miskin 1 plastik, pengurus masjid 1 gerobak. Kenapa? Oh, amil, bayar. Walaupun kamu amil, bayar. 35.000 murah betul lah untuk setahun. Tutahhiruhum, begitu bayar zakat dari ujung rambut sampai ujung kuku bersih semua dosa. Istri kita dikasih 30, nggak usah 35.000. Istri kita kasih 50.000. Ini 50.000 untuk apa bang? Untuk beli sampo selama setahun, dibuangnya duit itu. Mana cukup 50.000 sampo setahun? Sampo kucing katanya. Nggak mau dia. Istri kita dikasih duit 50.000 untuk beli sampo setahun, membersihkan rambutnya, nggak cukup. Tapi Allah katakan 35.000, 2,7 kilogram beras, kau bayarkan zakat setahun, bukan rambutmu aja yang bersih, seluruh tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kuku bersih. Murah apa mahal sih? Banyak orang nggak bayar zakat, ditipunya Allah. Makannya setiap hari kuku balam, giliran bayar zakat fitrah beras miskin, beras bulog. Pembohong besar ini orang, pembohong besar. Kiranya Allah nggak tahu apa? Ada kawan saya begitu, orang kaya makannya berasnya beras kuku balam, giliran bayar zakat fitrah beras miskin. Kenapa kau beli beras miskin, beras bulog? Orang miskin kalau dikasih beras kuku balam nanti tuman dia katanya, terus kepingin makan nggak bisa, ngece sepanjang tahun. Kurang ajar ini orang. Jangan kau tipu Allah. Dan Indonesia ini karena bayar beras, nggak cukup beras saja. Kalau zaman Rasulullah bayar gandum. Gandum itu dicampur air, dibakar udah jadi roti, bisa dimakan. Apalagi bayar zakat pakai korma, langsung bisa dimakan, betul. Kalau bayar pakai beras, siapa mau makan beras? Ada yang makan beras? Ayam lah. Yang makan beras? Hei, yang makan beras apa? Ayam. Mau makan beras? Kita bayar zakat fitrah beras. Beras harus dimasak menjadi nasi. Perlulah duit untuk beli gasnya, beli kayunya, betul nggak? Kasihlah duitnya. Itulah kehebatan Indonesia itu. Saya bayar beras nih 2,7, ya macam mana beras dimakan? Nggak bisa, harus dimasak. Ini duitnya. Yang beras ini wajib hukumnya, tidak sah bayar zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i, kecuali dengan beras. Pakai duit nggak sah. Tidak sah bayar zakat fitrah dalam mazhab Imam Syafi'i, pakai duit nggak sah, mesti pakai beras.
tambahannya tatawu. Ini beras 2,7, ini duitnya 30.000. Untuk apa duitnya? Sedekah saya supaya bisa dimakan ini beras. Beras saja pun kalau udah jadi nasi tak enak, paling tidaklah beli kerupuk, betul gak? Maka jangan pelit-pelit. Kalau saya bayar zakat fitrah 30 kilo, meskipun tinggal berdua saya dengan istri, pikul 30 kilo itu, dari mobil bisa nangis juga kita. Ya Allah, inilah dosaku setahun, kupikul ya Allah, ini kuserahkan kepadamu ya Allah untuk bayar zakat. Bersihkanlah seluruh dosaku dari ujung rambut sampai ujung kuku dengan beras ini. Apalah beras 30 kilo kecil betul. Setahun sekalinya, bukan tiap hari, betul nggak? Kasih duitnya, 500.000. Kenapa banyak? Ya senang kali orang miskin. Biarlah orang miskin senang setahun sekali. Setahun sekali orang miskin senang, apa salahnya? Biar orang miskin kita kasih beras enak, kasih duit 500.000, biar dia bikin rendang setahun sekali. Ini hari raya Idul Fitri. Tidak boleh ada orang yang lapar pada hari 1 Syawal itu. Kalau di desa ini ada satu orang lapar karena miskin, seluruh desa ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hari raya Idul Fitri 1 Syawal ada orang lapar. Sengaja mau lapar pun haram. Saya sengaja ini hari raya Idul Fitri sengaja puasa biar lapar, haram. Hari raya 1 Syawal tidak boleh puasa, haram hukumnya, betul? Semua harus kenyang. Biarlah orang miskin senang hari raya Idul Fitri, kasih beras yang banyak, kasih duit yang banyak, biar dia bikin lontong seumur hidupnya setahun sekali. Apalah salahnya? Menyenangkan hati orang-orang miskin setahun sekali, supaya kita tidak dibilang pendusta agama. Menolak memberi makan orang miskin dan anak yatim, pendusta agama. Menolak menegakkan sholat, penghancur agama. Zakat harta, ini penting saya beritahu. Zakat harta itu orang kaya wajib bayar zakat, betul. Ukuran orang kaya itu yang perlu saya beritahu hari ini. Kita pikir orang kaya itu punya duit 2 miliar baru kaya. Bukan. Kalau dalam Islam yang disebut orang kaya adalah, dengar baik-baik, orang kaya adalah orang yang punya harta disimpan senilai 82 gram emas. Jadi kalau sekarang ini 5 juta, 50 juta, siapa punya uang 50 juta atau emas 82 gram disimpan setahun, tidak diambil-ambil uang 50 jutanya itu atau emasnya itu, tidak diambil-ambil karena ada sumber makan yang lain. Dia piara ayam, dia piara bebek, dia punya sawah, dia nggak ambil simpanannya yang 50 juta itu selama setahun, maka dalam Islam dia disebut orang kaya. Wajib dikeluarkannya 1/40, 2,5 gram. Kalau 50 juta duitnya setahun, dia wajib bayar zakat 1.200.000 setiap tahun. Wah, udah diambil, udah berkurang dari 50 juta pak, udah diambil jadi 49 juta. Ya tahun depan nggak bayar lagi, dianggap orang miskin. Paham? Orang yang punya duit 50 juta dianggap kaya setahun. Setelah dikeluarkannya tinggal 49 duitnya, 49 juta. Ya kalau begitu tahun depannya lagi nggak bayar zakat karena miskin. Paham? Bukan orang kaya dia, orang biasa. Jadi ukuran zakat itu punya 50 juta disimpan. Kadang-kadang istri kita kalengnya aja 0,5 kilo, kalau dipakainya lagi 7 lirah tuh, masih merasa miskin. Kambingnya 40 ekor. Kalau 40 ekor kambing, wajiblah dibayarnya seekor kambing 1 tahun. Ya tinggal 39 lah kambingku. Ya tahun depan nggak bayar lagi, tinggal 39. Oh tapi tahun depan beranak lagi, kambing bayar lagi 1 ekor lagi. Paham? Jangan ditipu Allah. Wah ini udah bulan Ramadan, hampir ini bulan Rojab nih, dijualnya kambingnya tinggal 39, tahun ini nggak bayar 39. Jangan kau tipu Allah. Allah tahu kau menipu Allah.
tahun ya Allah kira-kira kita tipu itu. Jangan main-main. Orang yang tidak bayar zakat ancamannya ya nggak berapa ngeri sih. Harta-harta yang tidak dizakati itu direndam di neraka mulai sekarang. Nanti di hari kiamat kita bangun, diantar ke neraka. Sebelum masuk neraka disetrika dulu wajah dan perut kita pakai harta kita yang sudah direndam neraka jahanam tuh. Serat, rasakan kaulah sedapnya. Nah, main-main dengan harta. Dan tidak ada orang miskin gara-gara bayar zakat. Dulu saya dibilang guru saya, siapa bayar zakat, siapa sedekah, dia akan kaya. Tidak ada orang mengamalkan agama jadi bangkrut, itu nggak ada. Kata guru saya masih kecil, saya lihat ada orang miskin ngambil-ngambil makanan di tong sampah restoran itu. Saya tengok, miskin ini. Saya datangi, bang, abang miskin. Miskin lah kau tengok aku ngambil-ngambil makanan di tong sampah begini, marah dia. Terus saya tanya, kenapa abang miskin? Apa dia jawab? Aku dulu jahat deh, suka main judi, aku miskin aku sekarang. Oh, miskin karena main judi. Yang lain-lain saya tanya lagi, kenapa abang jadi orang miskin begini? Aku dulu durhaka sama bapak ibuku, kupukuli bapak ibuku, sekarang dikutuk Allah jadi miskin. Aku begitu. Belum pernah ada orang mengambil-ngambil makanan di tong sampah. Saya tanya, kenapa abang miskin? Ini gara-gara rajin bayar zakat ini. Tidak ada. Saya miskin karena dulu saya naik haji, pulang dari naik haji bangkrut, miskin lah saya. Tak ada. In tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan kokohkan tempat berdirimu di dunia, menjadi manusia yang hebat di dunia ketika kau laksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah jaga zakat kita. Yang belum bayar zakat kemarin bayar sekarang. Namanya qodoan. Udah lewat, iyalah sekarang bayar qodoan. Jangan bilang udah telanjur tahun depan aja. Nggak ada, diutagih Allah. 60 tahun umurmu, 60 kali kau harus bayar zakat. Zakat fitrah. Nggak ada cerita tahun kemarin lupa. Udahlah istighfar aja. Tak cukup istighfar. Kalau meninggalkan rukun Islam tak cukup istighfar. Meninggalkan sholat, ganti sholat yang tinggal itu. Qodoan. Meninggalkan puasa, ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti hari lain. Lupa bayar zakat, ganti segera. Jangan bilang udah telanjur tobat istighfar aja nggak cukup. Ada banyak dosa yang tak cukup dengan istighfar. Misalnya naik haji, sedang pakai ihram, lewat kadal, dipukulnya, pak, mati kadal itu. Bapak sedang pakai ihram kok membunuh binatang. Oh, astagfirullah, lupa aku, tobat aku, astagfirullah, tak cukup. Ambil duit $100, beli kambing seekor, bayar dam. Jadi tobatnya bukan istighfar, tapi bayar. Banyak dosa yang tak cukup dengan istighfar, harus bayar, harus denda. Puasa dia, naik syahwatnya, ditidurinya istrinya siang hari bulan Ramadan. Nggak bisa, Pak, aduh Pak Ustadz, aku silap, aku tidur sama istriku, aku siang-siang bulan Ramadan. Istighfar aku Pak, istighfar. Tak cukup istighfar, kau wajib membayar denda. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus sebagai kifaratnya. Paham? Nah, Allah cukup istighfar. Istighfar iya, tapi bayar denda juga iya. Nggak sanggup aku puasa 2 bulan berturut-turut Pak Ustadz, kasih makan 60 orang miskin. Nggak cukup istighfar. Istrinya sedang haid, dicampurinya. Kalau bahasa istighfar, astagfirullah, tak cukup. Mensetubuhi istri ketika sedang haid, dia kena denda. Bayar sedekah 2, sekarang 1 dirham emas ya, 3,5 juta. Kalau darah haidnya sudah hampir kering, kalau masih banjir darah haidnya, dia setubuhi, dia bayar 7 juta rupiah sedekah kepada fakir miskin. Nggak cukup istighfar, enak aja. Oleh karena itu yang tinggal kemarin bayar zakat, sekarang bayar. Insya Allah ya, insya Allah ya.
Lihat nasib kita berubah banget. Berubahlah kalau kita taat sama Allah. Tak mungkin kita hidup melarat. Oh, orang yang taat sama Allah surga dia dapat, apalagi cuman dunia jelek begini. Betul? Percaya gak? Orang yang taat sama Allah, bidadari aja dapat jadi surga. Masa istri yang pesek, pendek, tonggeng gak dapatnya? Istana di surga dapat sama orang yang soleh. Masa RSS nggak dapatnya? Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Kalau kau taat sama Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam hidupmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah, Allah akan selesaikan seluruh kesulitan hidupnya. Allah yang selesaikan, bukan kita. Bonus, ada bonusnya, wa yarzuqhu, dan tambahannya Allah beri rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nggak ada ruginya orang takwa. Terakhir nih Haji, seumur hidup sekali ya. Oh nggak ada duit haji, nunggunya lama. Umroh sama haji sama-sama wajib bagi yang mampu. Salah kita mengatakan umroh itu sunat. Enggak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup, haji juga hukumnya wajib sekali seumur hidup. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wajib kamu menyempurnakan hajimu dan wajib kamu menyempurnakan umrohmu karena Allah. Wawnya waw atof, wajib sana wajib sini, haji wajib, umroh Kalau kita mau naik haji sangka baik sama Allah. Besok pergi kita ke Aik Nabara atau Aik Kenopan, cari bank syariah, bank mandiri syariah, bank muamalat, bawa uang 1 juta, bawa KTP, buka rekening di bank syariah, Bismillahirrahmanirrahim, buka, bicara sama Allah. Ya Allah, hari ini aku sudah setor 1 juta untuk naik haji. Engkau cukupkanlah ya Allah sampai aku bisa naik haji. Percayalah, uang itu entah dari mana tiba-tiba nanti ada aja rezeki, tiba-tiba cukup uang itu. Karena siapa saja mencatatkan diri untuk naik haji, begitu dia mulai bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, maka Allah turunkan rezeki yang baru untuk orang yang mencatatkan diri untuk naik haji dan umroh. Ada 3 rezeki yang dibuat baru. Pertama, naik haji. Asal bayar aja, bismillah, buka rekening, percayalah Anda pasti naik haji. Tapi kalau buka rekening aja nggak mau, aku nanti kalau udah kaya naik haji, aku nanti kalau kaya naik haji, kalau kaya aku naik haji, sampai mati dia nggak naik haji. Karena itu cuman angan-angan, apa namanya? Angan-angan yang diponten, dinilai oleh Allah itu bukan angan-angan, azam. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Azam bukan angan-angan. Kalau azam ada kerja, sudah ditaftarkan ke bank, sudah catat nama, sudah taruhkan duitnya, insya Allah kita naik haji. Buyut saya bikinnya peti. Setiap orang beli sirih, beli sirih, kalau kelapa segala macam dibikin kenduri. Malam Rebo, malam Jumat dia bikin di masjid itu yasinan, ada segala macam, makan bubur, kacang hijau segala macam, hasil dari kelapa. Dia naik haji hasil dari sirih, pakai benggol-benggol sebesar-besar ini duitnya, duit benggol zaman Belanda. Sama orang beli sirih, duitnya masuk peti, penuh peti itu cukup untuk naik haji. Duit sirih aja, asal dah mulai aja bismillah, jangan diambil, nanti akan naik haji. Mudah-mudahan semua yang hadir ini naik haji, mudah-mudahan yang hadir ini semua umroh, amin ya rabbana ya rabbal alamin. Demikian ceramah ini, mudah-mudahan kita insya Allah yakin dengan rukun iman dan rukun Islam kita, dan jangan murtad sampai hari kiamat anak cucu kita, amin. Jangan pernah murtad dari Islam seumur hidup kita sampai mati. Siap? Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Malam besok ada acara
di lapangan bola Aik Natas, lapangan Polsek, kita ada Syawal Festival umat Islam. Di situ akan ada perkumpulan orang-orang Islam seluruh Labuan Batu Utara. Datang rame-rame, bawa anak istri kita, cucu-cucu kita bawa. Biar ada pemikirannya bahwa orang Islam itu pernah bersatu, berkumpul dalam setiap tahun 1 kali sehari untuk mengadakan pameran-pameran tentang Islam, ceramah agama dan budaya-budaya Islam, sehingga dengan demikian kita menjadi satu, cinta mencintai sesama kita, khususnya di wilayah Labuan Batu Utara ini. Dan semoga negeri ini segera menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jangan lupa besok malam di lapangan bola Aik Natas. Habis Isya saya di Aik Natas, malam ini saya habis Isya. Festivalnya kapan? Festivalnya besok. Ya, besok malam. Besok malam di Sawalan Festival. Ya, malam ini saya ceramah di Merbo. Jauh mungkin ya. Baik, sampai jumpa lagi. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2 periode. Orang Medan, lahir di Medan, ibu saya orang Riau, paman-paman saya orang Lantau Prapat. Dari perkawinan, karena bibi saya kawin dengan saudara Raja Sahnal, itu adiknya Raja Sahnal, Ari Tonang. Nah, Raja Amro itu paman saya. Kakek saya orang Minang, nenek saya orang Aceh. Jadi saya orang apa itu? Ibu saya orang Cina. Jadi orang apa saya? Kakek saya orang Minang, Pagaruyung, nenek saya orang Aceh, bapak saya orang Medan, ibu saya orang Riau. Paman-paman saya orang Rantau Prapat. Kakek mertua saya Sultan Langkat, ada yang Sultan Tanjung Bali itu. Jadi orang apa saya? Saya orang Islam Indonesia, NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir siang hari sore hari ini mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Masjid Al-Huda dan seluruh pengurus yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Wajib kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kali pertama saya kemari di kampung apa tadi kan, Meranti Omas lewat. Ah, ini sekarang Simanis. Kampung ini bagus betul, cantik, hijau. Dan saya bilang kalau ada lagi lebih ke gunung lagi, nanti saya mau beli tanah situ buat pesantren, sana airnya dingin, ya kan. Saya mau punya 10 pesantren penghafal Quran. Sekarang udah 3, tanah udah beli 1 lagi 4, 1 lagi mau dibuat lagi di Namurambi 5. Ini masih ada 5 lagi. Nah, kalau di sini 1, 6. Banyak pemilih saya sini, Raja Sahnal, situ di Merbo Raja Amrul, Tengku Sulung, famili saya sini. Jadi rasanya ada hutang budi juga, kepingin satu hari kalau panjang umur buat pesantren sini. Bapak Ibu sekalian, keluarga desa Simonis yang dimuliakan Allah SWT. Dalam waktu singkat ini saya ingin beritahu bahwa Allah utuskan Rasulullah ke dunia ini tidak membawa harta benda. Nabi wafat miskin, wafat hari Senin, dikubur hari Rabu. 2 malam Nabi menginap di rumah Siti Aisyah, jenazahnya yang agung itu, malam Selasa malam Rabu. Nggak ada minyak tanah untuk masang lampu, sehingga malam-malam sahabat datang mau ziarah ke jenazah Rasulullah, gelap, nggak ada lampu. Sahabat-sahabat tanya, kenapa ini Ibunda Aisyah nggak hidupkan lampu? Tak ada minyak tanah, nggak ada uang beli minyak. Cuman Nabi ini kan mukjizatnya hebat. Begitu saudara-saudara kita kaum muslimin, sahabat Nabi masuk kamar itu, wajah Nabi terang bercahaya. Itu aja, tapi rumah Nabi gelap. Nabi tidak membawa harta ke dunia ini. Yang Nabi bawa itu 2 saja. Kita dengar ayat Qur'annya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya bil huda, bawa petunjuk. Jadi Nabi itu bawa hidayah, bawa petunjuk, bukan bawa budaya, bukan bawa harta, bukan bawa macam-macam. Petunjuk bagaimana manusia kalau ikut Nabi akan selamat di dunia, selamat dalam kubur, selamat di padang mahsyar, dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu membawa petunjuk, bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara kawin, bagaimana cara menanam mayat, bagaimana cara menyambut bayi lahir, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara bayar zakat, bagaimana cara naik haji, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara utang piutang, bagaimana cara pinjam meminjam, gadai menggadai, diatur sama Nabi. Lengkap dari lahir sampai mati. Cara memberi nama anak, bagaimana menguburkan mayat, lengkap semua. Itu disebut huda, petunjuk dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah membawa seluruh petunjuk itu. Hudan lil muttaqin, kepada manusia yang bertakwa. Hudan lin nas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa dinil haq, dan Nabi itu datang ke dunia ini membawa agama yang paling betul. Agama banyak, di Indonesia aja ada 6. Belum masuk agama Yahudi. Ini agama Yahudi mau masuk nih, Menteri Agama udah setuju. Menteri Agama yang ini sudah setuju. Agama Yahudi jadi agama resmi Indonesia, setuju kalau itu masuk. Aku nggak setuju, Yahudi bangsat ini, penjahat besar, betul nggak? Manusia paling kejam di dunia sampai sekarang ini Yahudi. Menteri Agama udah setuju, kita belum. Majelis Ulama nggak setuju. Kalau saya masih di Majelis Ulama, langkahi dulu mayat saya, baru Yahudi boleh masuk Indonesia. Nggak bisa. Banyak agama, tapi agama yang al-haqqu, yang paling betul adalah agama
Nabi itu datang selain bawa petunjuk cara makan, cara minum, cara tidur, cara kawin, cara beranak, cara ngubur mayat, cara sholat, cara puasa, semuanya. Nabi bawa agama. Wa dinil haq, membawa agama yang paling betul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepada Nabi dan kepada agama Nabi. Dan kita bilang, oh belum tentu mereka benci. Allah bilang mereka benci. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrik tak suka benci. Tak peduli kita itu. Seluruh dunia orang musyrik benci sama kita orang Islam, tak ada masalah. Asal Allah dan Rasulnya sayang sama kita. Betul? Betul? Oleh karena itu kita ini udah Islam, sudah ucap syahadat, kita udah beriman. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Jangan murtad sampai kita mati. Masuk yang di luar, masuk semua. Jangan biarkan setan ikut campur nanti dalam pengajian ini. Masuk semua. Ayo, jangan segan-segan, masuk semua, masuk. Allah begitu masuk aja seluruh dosa diampuni oleh Allah SWT. Ayo masuk. Jangan pernah murtad meninggalkan agama Islam ini. Dari 7,8 miliar penduduk dunia, yang Islam itu cuma 1,8 miliar. Lebih banyak yang nggak Islam daripada Islam. Dari 1,8 miliar yang Islam itu kita, alhamdulillah. Lebih 5 miliar lagi tidak beragama dia, termasuk golongan orang-orang yang di luar Islam. Dan kita dibilang Allah dalam Quran, jangan mati melainkan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang yang beriman. 1,8 miliar. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan pura-pura takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati melainkan kau mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati hai orang beriman melainkan mati dalam keadaan Islam, menyerah diri dengan hukum Allah 100%. Jangan jadikan agamamu yang paling betul ini menjadi rumah kontrakan, rumah sewa. Cocok kau masuk, nggak cocok kau keluar. Jangan kau jadikan rumah ini seperti sepatu, kau cocokkan dengan kakimu, nggak cocok kau ganti dengan yang lain. Kita yang harus mencocokkan diri dengan Islam, betul? Selera kita yang harus tunduk dengan agama Islam. Jangan Islam kita atur menurut selera kita. Kita yang harus tunduk dengan aturan Islam. Alhamdulillah negara Republik Indonesia menjamin dalam pasal 9 ayat 2, negara menjamin, dengar nih, negara menjamin tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Islam menjalankan Islam 100%. Negara menjamin orang Hindu di Bali menjalankan ajaran Hindu 100%. Menjamin negara akan itu. Sekarang ini ada PKI ini, cucu-cucu cicip-cicip PKI. Mulai keberatan dia kalau kita menjalankan Islam. Dibilangnya lah ke Arab-Araban, dibilangnya lah kita mau membuat negara khilafah, mau menggeser Pancasila, sontoloyo kau. Yang membuat negara Indonesia ini jadi berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45, 90% adalah orang Islam. Betul? Kok jadi orang Islam sekarang seperti bandit, dikejar-kejar, dicurigai, mau ceramah aja dilarang-larang, diawas-awasi, diceramah, direkam-rekam, kayak maling aja. Keturunan Cina yang ngerampok negara kita, uang negara kita triliunan malah lepas bebas lari semua. Betul? Enak aja. Para ulama kan pernah mencuri. Kami para ustaz tidak pernah korupsi.
cari makan dengan agama ini. Kita datang dakwah ini bukan cari makan. Kita datang dakwah supaya orang Islam semuanya selamat dunia dan akhirat. Dan kami bukan penjilat. Suruh menjilat-menjilat, nggak ada urusan menjilat. Ini agama lurus terus. Siapa berdiri melintang patah, ya enggak? Siapa menghalangi Islam dia akan digusur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa hebatnya Firaun menghalangi Nabi Musa dan agama Islam waktu itu, agama Bani Israel. Mengaku dirinya Tuhan, mati hina, tenggelam di Laut Merah. Betul? Kurang apa hebatnya Firaun? Mati juga. Nah, saya mau buka, kenapa kita tidak boleh murtad? Karena Islam itu hebat. Orang beriman itu hebat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kau jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu, hai orang beriman. Derajat kamu itu paling tinggi dari seluruh makhluk Allah termasuk malaikat. In kuntum mu'minin, jika kau benar beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu kerja untuk kita. Malaikat Mikail kerja membagi rezeki untuk siapa? Untuk kita, betul? Kiraman katibin kerja mencatat amal baik, amal buruk untuk siapa? Untuk kita. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk siapa? Untuk kita. Malaikat Jibril antar wahyu ke dunia kepada Nabi Muhammad untuk siapa? Hudal linnas, untuk siapa? Untuk manusia. Begitu hebatnya kita. Jangan kau ragu-ragu, jangan kau merasa hina, jangan kau merasa rendah. Kamu orang beriman, kamu paling tinggi derajatnya dibandingkan seluruh alam semesta. Hadis Muslim mengatakan, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Ini hari kiamat tidak akan datang. Malaikat Israfil tidak akan tiup sangkakala. Allah tidak akan perintahkan menghancurkan dunia dengan tiupan sangkakala. Selagi di dunia ini masih ada satu orang beriman yang menyebut Allah, 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 tidak kiamat dunia. Meskipun tinggal satu orang, man yaqulu, satu orang saja yang menyebut Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, dunia tidak kiamat. Tapi ketika orang yang beriman tinggal satu-satunya itu wafat, dalam hadis Muslim tinggalnya di Padang Arafah. Padang Arafah waktu itu sudah hijau seperti kampung Simonis ini. Air sudah mengalir jernih. Padang Arafah. Sekarang di Mekah itu di Saudi di satu tempat sudah keluar air 1 meter besarnya, muncrat dari dalam bumi, cor. Dalam berapa bulan aja sudah hijau lembah itu. Bukan mustahil nanti di Padang Arafah muncrat air, betul nggak? Allah Maha Kuasa. Di bawah bumi Mekah itu ada air yang sama banyaknya dengan Samudra Pasifik. Belum muncrat aja keluar. Kalau dia jebol itu gunung, Padang Arafah akan hijau seperti kampung ini. Air mengalir jernih. Pada saat itu kata Nabi, orang beriman tinggal satu orang. Nggak tahu lagi sholat, nggak tahu lagi puasa, nggak tahu lagi zikir, nggak tahu lagi baca Quran, cuma zikir satu aja, Allah, 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 satu saja. Tiba-tiba dia sedang menggembala kambingnya, datang singa. Dia ambil kambingnya sama singa, dia melawan, dia berantem sama singa pakai tongkatnya. Singanya lari, dia luka-luka. Kemudian hari itu dia mati, kata Rasulullah. Hari itu Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Kiamatlah dunia. Kenapa? Karena tidak ada lagi satu orang beriman di dunia. Allah jijik lihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia ini. Jijik Allah tahu. Oleh karena itu jangan hinakan orang Islam. Jangan kita merasa hina setelah menjadi orang Islam. Derajatmu paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah murtad dari Islam. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini melainkan Islam, melainkan iman. Betul? Apa hebatnya rukun Islam? Itu tadi iman.
Tidak kiamat selagi masih ada orang beriman yang mengucap Allah Allah di dunia. Nah, sekarang kita lihat rukun Islam itu ada berapa? 5. Berapa rukun Islam? Yang pertama mengucap 2 kalimat. Apa hebatnya? Apa hebatnya kalimat ini? Dengar baik-baik. Kalau ada orang kafir 100 tahun, 100 tahun kafir, nggak percaya Tuhan, PKI lah, PKI, tahu PKI? Komunis tahu? Ada nggak PKI di sini? Di dunia Indonesia sudah banyak PKI sekarang. Nggak berani ngaku PKI tapi tingkah lakunya benci sama ulama, tingkah lakunya benci sama agama, tingkah lakunya nggak suka dengan orang Islam. Kalau orang Islam dicari-cari salahnya, giliran orang kafir menghina agama dibela-bela. Ini paham komunis PKI, betul? Mana ada orang benci sama agama kecuali komunis PKI ateis itu? Jangan bilang sudah tidak ada, tambah banyak ya. Awas, hati-hati kita. Sekarang diadu domba, ada ulama ke Arab-Arapan, ulama Nusantara. Ini kan adu domba ini, betul? Mana ada agama Arab, agama Nusantara? Karena agama ini semuanya sama, rahmatan lil. Agama Islam ini sama di Arab sama di Indonesia. Mana bedanya? Ada bedanya? Tapi sengaja dibuat itu. Ini ulama Arab radikal membuat hancur negara Islam Indonesia. Yang ini ulama Nusantara adem ayem. Adem apa? Salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Biarkan aja. Allah Akbar Assalamualaikum. Allah Akbar bertahun-tahun dibiarkan aja begitu. Harusnya didatangi, betul nggak? Panggil ustadznya itu sama majelis ulama, sama tokoh-tokoh NU di Jawa sana, ya nggak? Nggak boleh kau sholat tarawih 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sholat begitu? 23 rakaat tarawih 7 menit. Biarkan itu harus dinasehati nih. Sekarang kita lihat, andai kata ada orang 100 tahun kafir, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Nabi Muhammad, berzina, mabuk, mencuri, semua dosa dia buat 100 tahun. Berapa banyaknya dosanya itu? Tiba-tiba jumpa ulama, udah umur 100 tahun, dialog, dia bilang, waduh, kalau saya mati bahaya, saya selama ini nggak percaya saya ada Allah Tuhan semesta alam. Islamkanlah saya. Dia mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang layak disembah, tiada Tuhan sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Selesai dia mengucap, dosanya 100 tahun bersih semuanya. Dia berubah menjadi orang yang suci dari dosa seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Kan hebat itu la ilaha illallah itu. Hebat nggak? Jangan pernah murtad. Dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan, innal islama yahdimu makana qablahu. Sesungguhnya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk Islam itu membersihkan seluruh dosa seumur hidup yang telah lalu. Sehingga dia begitu selesai mengucap dari kafirnya itu, langsung kata Nabi seperti bayi kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Dan itu bukan hanya untuk orang kafir, orang Islam pun kata Nabi, jaddidu imanakum, bikin baru iman kamu, bikin baru iman kamu. Sahabat menanyakan, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami membuat baru iman kami? Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucap la ilaha illallah agar imanmu menjadi baru kembali. Ini iman seperti baju yang dipakai tubuh, lama-lama usang. Seperti itulah iman. Supaya dia tidak pernah usang, bacalah la ilaha, sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah. Iman kamu akan baru lagi. Jadi jangan anggap enteng. Allah cuma mengucap la ilaha illallah, apa susahnya?
Saya sudah mengislamkan hampir ya sekitar 200-an orang dari seluruh dunia. Ada orang Inggris, ada orang Amerika, ada orang Kamboja, ada orang Korea, macam-macam. Ternyata yang bisa mengucap lancar itu cuma 4 orang. Itu karena udah dilatihnya berbulan-bulan. Kalau yang baru jumpa dialog debat kalah masuk Islam, ada yang bisa asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa. Paksa satu-satu, ashadu hadu, Allah Allah, ilaha ilaha, illallah ilallah, bukan ilallah, illallah ilallah, illallah ilallah. Nggak gampang mengucap la ilaha illallah. Kenapa kita gampang? Karena kita dari dalam perut sudah mendengar ibu kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua sholat. Masya Allah. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Waman aqomaha faqad aqomaddin, siapa menegakkan sholat dia menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin, siapa meninggalkan sholat dia menghancurkan agama. Tidak ada dosa lebih besar setelah musyrik menyembah banyak Allah, banyak Tuhan. Setelah musyrik, dosa paling besar adalah meninggalkan sholat, karena dosanya menghancurkan agama. Kalau ada orang datang bawa martil 5 kilo, dipecahinya dinding-dinding masjid ini, hancur pokoknya, buak-buak, kita semua bangun, tangkap itu orang, betul? Kita ikat rame-rame, betul? Bawa kantor polisi, betul? Polisi tanya, kenapa ini orang ditangkap? Dia manusia bejat, menghancurkan masjid, manusia bejat. Tapi kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid, menghancurkan agama. Mana lebih bahaya, menghancurkan masjid atau menghancurkan agama? Tapi kita nggak tangkap. Nggak kita tangkap orang menghancurkan agama, nggak sholat bertahun-tahun, kita biarkan aja. Anak kita nggak sholat bertahun-tahun, tinggal di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita kamarnya, bertahun-tahun nggak sholat, penghancur agama. Malah kita sekolahkan, kita kasih makan, kita kasih baju baru, penghancur agama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya tentang anak-anakmu. Kenapa anak-anakmu menghancurkan agama kau biarkan? Tangkap anak kita nggak sholat, bawa ke masjid. Kepala desa nggak sholat, tangkap, bawa ke masjid. Paham? Penghancur agama. Camat nggak sholat, tangkap, bawa ke masjid. Berani? Berani ya? Berani. Kau menghancur agama kau. Bapak Islam nggak? Islam aku. Bapakku udah haji, aku udah umroh. Kenapa nggak ke masjid sholat? Kenapa nggak sholat? Bapak penghancur agama. Menolak anak yatim, membentak anak yatim, menolak orang miskin, tidak dibilang penghancur agama. Anak yatim datang, Pak, aku anak yatim, Pak, udah 3 hari nggak makan aku, Pak. Ibu nggak punya, bapak nggak punya, aku lapar kali aku. Kita tampar ya, Pak, pergi kau, bikin susah aja kau. Kita nggak dibilang penghancur agama, kita hanya dibilang pendusta agama, bukan penghancur agama kita. Kata orang miskin, Pak, aku janda, Pak, anak aku 3, udah 3 hari kami nggak makan, sudah hampir mati kami kelaparan, udah keringat dingin, Pak, pergi kau. Kita hardik orang miskin. Kita nggak disebut penghancur agama, kita disebut pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta agama? Itulah mereka yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama, tapi meninggalkan sholat, penghancur agama. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kita menjaga sholat, ini akhirat selamat. Ini tiang agama. Masuk hutan jumpa harimau pun diam harimau pun. Tidak berani harimau mengemakan orang yang menjaga sholat. Kalau orang yang menjaga sholat, orang yang membangun agama, bagaimana harimau memakan? Harimau itu makhluk Allah, betul? Kita khalifah Allah, betul? Mana lebih tinggi khalifah Allah dengan makhluk Allah? Mana berani harimau memakan orang yang sholat? Karena orang yang sholat khalifah Allah. Harimau itu kalau memakan orang, sujud dulu dia.
Ditengoknya dulu orang yang mau dimakannya itu. Kalau kepala orang itu kepala orang, dia pergi, nggak berani dia makan. Tapi kalau dilihat di kepala babi, dimakannya lah. Orang ada kepala babi banyak. Manusia ini nampak kepala orang banyak yang kepala babi. Nggak usah jauh-jauh cari hadis, satu aja. Barang siapa sholat berjemaah, sholat berjemaah Pak, bukan main judi berjemaah. Barang siapa sholat berjemaah, tapi gerakannya mendului imamnya. Imamnya baru Allah, dia udah bar. Imamnya baru Allah, dia udah bar. Maka orang ini kepalanya diubah Allah menjadi kepala keledai. Sholat Pak, mendului imam kepala keledai, apalagi main judi Pak, apa nggak kepala babi? Apalagi minum tua, apa nggak kepala monyet? Sholat kepala monyet itu bisa kepala keledai. Ini orang kalau ke hutan dimakan harimau lah kepala keledai. Tidak ada harimau memakan orang yang menjaga sholat. Tidak ada buaya berani menerkam orang yang menjaga sholat. Paham? Dan kalau kita sholat seluruh dosa diampuni. Baru takbir aja, Allahu Akbar. Kata Allah, fadhkurullaha yadhkurkum. Kalau kau sebut nama Allah, Allah sebut namamu. Zakaro itu sebut, bisa ingat. Kalau kau ingat Allah, Allah ingat padamu. Kita ingat Allah, Allah ingat sama kita. Kalau kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah sebut nama kita. Disebut Zulkarnain anak Rafiuddin, putra Anisah aku, kata Allah. Berhenti siksa kubur sama bapak ibu kita. Itu hebatnya orang sholat. Begitu selesai sholat kita doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku, sayangi mereka seperti mereka sayang padaku waktu kecil. Kata malaikat, untung kau dikubur nih, anak kau menyebut nama Allah, Allah sebut nama kau ikut. Karena dia doakan kau habis sholat, diterima doa habis sholat, tidak pernah ditolak, kau gak dipukul lagi. Kalau nanti anakmu lupa sholat, kau akan kupukul. Malaikat nunggu terus. Kalau anaknya sholat terus, diampuni dosa ayah ibunya. Bukan main-main sholat ini. Begitu kita takbir, Allah katakan, ya malaikati ukhruj dzunubahu. Malaikatku cabut dosanya. Aku tidak mau disembah orang yang bau busuk karena penuh dengan dosa pada tubuh. Jadi dosanya bikin bau Pak, busuk dosa ini. Cabut dosanya, dicabut oleh malaikat dari ubun-ubunnya. Digenggamlah dosa itu oleh malaikat. Maka sholatlah seorang hamba tanpa dosa, bersih, harum, suci, karena dosanya dicabut oleh malaikat. Begitu selesai sholat, malaikat bertanya, ya Allah, orang itu sudah sholat, akankah ku kembalikan dosanya kepadanya yang ku cabut tadi? Kata Allah, tak usah, buang dosanya, sudah kuampuni dosanya. Masuk hadis Bukhari, inna salata ila salati kafarah lima bainahuma. Sesungguhnya sholat yang satu menuju sholat berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara dua sholat itu. Sholat subuh seluruh dosa berhenti, berbuat dosa lagi antara duha-duha, begitu dia sholat zuhur seluruh dosanya hapus, buat dosa lagi menuju asar seluruh dosanya hapus. Sehingga orang yang sholat 5 waktu seperti mandi 5 kali pada sebatang sungai yang mengalir jernih airnya di depan pintu rumahnya, lagi dalam airnya, tenang airnya, tidak akan ada kotoran yang melekat pada tubuh orang yang sholat 5 kali sehari semalam. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Selain syahadat, jaga yang ketiga, puasa. Puasa setahun sekali, sholat setiap hari 5 kali, bersih seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku. Syahadat, seluruh dosa dari lahir sampai mati hapus. Puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis Bukhari Muslim, siapa puasa iman karena Allah, ikhlas karena Allah, dijaganya puasanya dari yang rusak-rusak. Matanya dijaganya, kupingnya dijaganya, mulutnya dijaganya waktu puasa. 1 bulan puasa, seluruh dosa seumur hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan umur kita 50 tahun, kita puasa sungguh-sungguh, seluruh dosa seumur hidup diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kayaumin waladathu ummuhu, dia seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya, suci murni dari dosa, dan dia berubah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hebatnya puasa, gratis lagi. Syahadat gratis, betul. Syahadat bayar apa gratis sih? Sholat gratis. Sholat gratis apa bayar sih? Puasa sholat bayar apa sholat gratis? Coba, tiang agama Islam itu 5 rukunnya, syahadat gratis, sholat gratis, puasa gratis.